Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas anak-anak ibu kelas 4 yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Lina. Hari ini kita akan belajar tentang matematika pecahan. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pecahan, contohnya serta konsep pecahan itu sendiri. Sekarang kita akan lanjutkan materi pecahan tentang jenis-jenis pecahan dan juga tentang bagaimana cara mencari pecahan senilai. Ada beberapa macam jenis-jenis bilangan pecahan. Di antaranya adalah bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan murni, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, bilangan pecahan persen, dan bilangan pecahan per mil. Mari kita bahas sama-sama satu persatu jenis-jenis bilangan pecahan tersebut. Pertama, bilangan pecahan biasa. Apa itu bilangan pecahan biasa? Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contohnya 1/4. Angka 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Contoh di atas dapat kita lihat bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. Kemudian, bilangan pecahan murni. Apa itu bilangan pecahan murni? Bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dikatakan sebagai pecahan biasa. Namun, pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contohnya 1/8, 3/8, 7/9, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran itu tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya adalah 2/1/2, 5/1/2, 3/4, dan seterusnya. 2/1/2, 2-nya itu adalah bilangan bulat, kemudian 1/2-nya itu adalah bagian pecahan murninya. Yang keempat, itu ada bilangan pecahan desimal. Apa itu bilangan pecahan desimal? Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Penyebutnya misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Bentuknya, contohnya adalah bentuk per 10. Contohnya 7/10. Itu adalah 0,7. Kemudian yang kelima, itu ada bilangan pecahan persen. Apa itu bilangan pecahan persen? Bilangan pecahan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100, namun beda bentuk penulisannya. Misalnya bentuk pecahan 5%, artinya sama dengan 5/100, atau 65/100. Berarti itu adalah 65%, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan pecahan per mil. Apa itu bilangan pecahan per mil? Bilangan pecahan per mil ialah bilangan per 1000. 1/mil sama dengan 1/1000 atau 1/1000. Per mil bukan satuan, akan tetapi per mil merupakan bentuk pecahan suatu bilangan. Per mil juga memiliki simbol seperti berikut. Simbol ini mirip dengan simbol persen. Bedanya jika persen angka 0 sebagai pembaginya ada 1, tetapi kalau per mil angka 0 pembaginya ada 2. Sampai di sini, apakah kalian paham jenis-jenis pecahan?
Sekarang mari kita bersama-sama perhatikan gambar berikut. Ada 3 lingkaran, lingkaran 1, lingkaran 2, dan juga lingkaran 3. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa luas daerah yang diarsir pada ketiga lingkaran itu adalah sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Bentuk ketiga pecahan di atas itu disebut dengan pecahan senilai. Sekarang coba kalian perhatikan hubungan-hubungan berikut. Untuk lebih memahami hubungan berdasarkan gambar tersebut, mari kita lihat video berikut. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan bilangan pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang bukan 0. Sekarang contoh cara menentukan bilangan pecahan. Yang pertama, tentukan 3 pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 1/3, kemudian 8/12. Sekarang kita akan coba 1/3. Untuk menentukan pecahan senilainya, seperti pengertian tadi, pembilang dan penyebut jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, dia tidak akan berubah. Berarti kita ambil 1/3 itu sama-sama kita kalikan 2. Jika di atas kita kalikan 2, maka di bawah juga kita kalikan 2. Atau jika pembilang kita kalikan 2, maka penyebut juga kita kalikan 2. Hasilnya adalah 2/6. Kemudian selain 2, misalnya kita pilih angka 3 lagi. Berarti 1/3. Seperti tadi, jika di atas dikalikan dengan 2, maka di bawah juga dikalikan 2. Sekarang bilangan yang sama yang kita ambil untuk kedua ini adalah 3. Berarti di bawah juga kita kalikan 3, berarti dia 3/9. Kemudian 1/3-nya lagi sama-sama kita kalikan 4. Maka dia adalah 4/12. Nah, 2/6, 3/9, kemudian 4/12. Ketiga ini adalah pecahan senilai yang sama dengan 1/3. Jadi 2/6, 3/9, dan 4/12 ini adalah pecahan senilai yang sama dengan 1/3. Kemudian untuk yang kedua, 8/12. Seperti pengertian tadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang kita pilih 8/12 sama-sama sekarang kita bagikan dengan angka 2. Jika di atas kita bagikan 2, maka di bawah juga kita bagikan 2. Berarti 8 bagi 2, 4/6. Kemudian sama-sama kita bagikan dengan 4. Berarti dia 2/3. Kemudian selanjutnya untuk 8/12 kita ambil tadi, kita kalikan dan juga kita bagikan dengan bilangan yang sama. Ada 2 bilangan yang kita bagikan dan kita bagikan yang sama, yaitu kita bagikan sama-sama dengan 2, kemudian kita bagi sama-sama dengan 4. Kemudian yang ketiga kita coba kalikan sama-sama dengan 2. Berarti dia 16/24. 4/6, 2/3, kemudian 16/24. Ini adalah 3 ini adalah pecahan senilai yang sama dengan 8/12. Pecahan Nah, untuk maksud dari pengertian pecahan senilai yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilangan dan penyebut dikalikan atau dibagi bilangan yang sama yang bukan 0. Maksud dari pengertian ini adalah seperti tadi. Setelah kita mencari pecahan senilai dari 1/3, kita peroleh 2/6. Ketika 1/3 ini kita kalikan 2, bilangan yang sama kita kalikan 2, maka kita juga akan membagi bilangan yang sama, yaitu 2.
1/3 dikalikan 2/2, atau ketika pembilang kita kalikan 2, maka penyebut juga kita kalikan 2, menghasilkan 2/6. Ketika 2/6 ini kita bagi lagi dengan bilangan yang sama seperti yang awal tadi, yaitu 2. Misalnya 2/6 kita bagikan 2/2. Pembilang kita bagi 2, penyebut juga kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1/3. Nah, 1/3 ini itu sama dengan 1/3 yang di sini. Artinya apa? Artinya pembilang dan penyebut ketika dia dikalikan dengan bilangan yang samanya apa? Angka 2. Sama, dan juga ketika dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2, maka akan menghasilkan nilai yang tidak akan berubah. Berapa dia? 1/3. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran matematika hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran matematika pecahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.